Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan dan saya dapat menyelesaikan presentasi ini pada tepat waktu. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Asramit Yasin selaku dosen pengelolaan ilmu lingkungan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Al Iksan, Stambuk M1 B1 18023 dari ilmu lingkungan A. Di sini saya akan memaparkan hasil dari PowerPoint saya tentang masalah lingkungan hidup. Yang pertama yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global, yang kedua penipisan lapisan ozon, yang ketiga hujan asam, yang keempat degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan, yang kelima penurunan kualitas sumber daya alam, yang keenam pencemaran lingkungan, yang ketujuh musnahnya spesies. Yang pertama, efek rumah kaca dan pemanasan global. Ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita yaitu adanya gas pencemar yang menyebabkan efek rumah kaca. Sebenarnya, bila bumi tidak memiliki gas polutan yang membentuk gas rumah kaca seperti CO dan CO2, metana, maka suhu rata-rata permukaan bumi hanya -18 derajat. Suhu yang dingin bagi kehidupan makhluk hidup. Tetapi semakin meningkat kadar gas rumah kaca, maka semakin meningkat pula efek rumah kaca yang menyebabkan suhu permukaan bumi akan naik pula sehingga terjadi pemanasan global. Pemanasan global itu sendiri berdasarkan sejarah, faktor-faktor alam seperti erupsi vulkanik, perubahan orbit bumi, dan jumlah energi yang dilepaskan oleh matahari dapat mempengaruhi perubahan iklim. Menurut United Nations Framework Convention on Climate Change, perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dapat mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Beberapa efek lain dari perubahan iklim, yaitu peningkatan suhu bumi, CO2 lebih banyak di atmosfer, curah hujan dan kekeringan meningkat, kenaikan permukaan air laut, berkurangnya lapisan es. Lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen atau dapat disebut O3. Lapisan ozon. Lapisan atmosfer ozon mengganggu kesehatan. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh atau imun. Selain itu, dapat mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut. Lapisan stratosfer ozon akan melindungi makhluk hidup dari sinar UV yang dipancarkan oleh matahari. Penyebab berlubangnya lapisan ozon yaitu dapat kita lihat di PowerPoint. Berikut hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi terurai, maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang terutama berasal dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Akibat dari hujan asam yaitu mempengaruhi bermacam-macam tanaman dan hewan, dan akibat dari industri yaitu air hujan yang asam akan merusak hutan dan dapat memperkarat logam dan merusak bangunan. Degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Kerusakan hutan tropis.
Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dapat dilakukan melalui izin pinjam pakai oleh Menhub. Pemberian izin pinjam pakai dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR. Kerusakan disebabkan penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan yang menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Selain itu, kebakaran baik karena faktor alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab menjadi penyebabnya. Kerusakan hutan bakau atau mangrove. Pengertiannya, hutan bakau atau lebih dikenal sebagai mangrove adalah hutan yang tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitar muara sungai dan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Fungsinya sebagai sumber daya alam, sumber makanan, pelindung dan stabilisator, pengikat lumpur, lahan sebagai obat, dan penghasil madu. Penurunan kualitas sumber daya alam. Penyebabnya yaitu pemanfaatannya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya alam tersebut tidak dapat pulih. Kualitas sumber daya alam yang mengalami kemunduran yang parah adalah sumber daya air. Air tawar maupun air laut telah mengalami pencemaran yang memerosotkan kualitasnya. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Akibat dari pencemaran lingkungan ini, sumber daya alam jadi merosot, yang juga akan menyebabkan kemerosotan kualitas hidup manusia pada akhirnya. Dan yang terakhir, musnahnya spesies. Laju pengerusakan hutan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat dari pengerusakan hutan telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia, yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil yang akan punah. Spesies yang dipastikan telah punah diantaranya harimau Jawa, harimau Bali. Sementara banteng, penyu laut, burung maleo, burung kakao, dan burung cendrawasih terancam punah karena eksploitasi yang berlebihan. Dari kelompok tumbuhan, ada 36 spesies kayu terancam punah. Misalnya kayu ulin dari Kalimantan, kayu keruing di Jawa, sewa kecik, kayu hitam di Sulawesi, kayu pandak, pakis haji, pakis hias, anggrek Jawa, dan rotan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.